Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Memperpanjang mukadimah lagi. Langsung saja kita masuk ke acara rapat kita hari ini, yaitu tentang bagaimana cara memerdekakan belajar peserta didik agar tidak terkesan bebas aturan. Jadi di sini kita tahu sama-sama kalau kata-kata merdeka itu artinya bebas. Jadi bagaimana cara kita seorang guru agar bisa membelajarkan peserta didik itu dia tidak terkesan bebas dari aturan. Karena pada pendidikan di sini kita tahu bahwasanya semua itu harus ada dengan aturan. Jadi mohon komentarnya Bapak Ibu, cukup singkatnya saja komentarnya. Satu orang 1 menit saja waktunya. Kemudian sebelum mengemukakan pendapat, harap diacungkan tangan dulu biar kita tertib. Ya, jangan semua kita berkomentar. Cukup 1 orang 1 menit. Kemudian sistemnya kita acungkan tangan dulu. Udah, dimulai. Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Oke, Bu Radia. Nah, silakan Bu Radia, bagaimana? Terima kasih Ibu Julaidar. Saya mau menanggapi bagaimana cara memerdekakan belajar peserta didik tanpa membebaskan mereka dari peraturan. Jadi kalau menurut saya itu siswa kita bebaskan dia dalam berimajinasi dan mengeksplor potensi mereka tanpa harus kita kekang dengan peraturan kita yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Kalau peraturan di sekolah itu menurut saya tata tertib di sekolah itu memang sangat-sangat diperlukan. Akan tetapi kalau dalam kegiatan PBM di kelas, cobalah beri kebebasan anak untuk terus mengeksplor potensi mereka. Begitu Bu dari saya. Berarti yang pertama di sini kita bebaskan anak bagaimana tadi Bu Radia? Mengeksplor potensi mereka, Bu. Dengan mengeksplor potensi mereka. Potensi anak ya. Potensi anak dengan cara mereka sendiri. Iya. Oke. Yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana? Saya mungkin Bu Julaidar ya, bisa mengomentari sedikit. Ya, Bu Erna, silakan Bu Erna. Jadi sebenarnya bagaimana cara memerdekakan seorang anak, saya tidak jauh berbeda dengan Ibu Radiah tadi, yaitu kita memberikan kebebasan kepada anak untuk bisa mengeksplor kemampuannya sesuai dengan keinginan dia. Jadi kita tidak boleh istilahnya ada sifat memaksa dalam mendidik anak. Itu yang diharapkan dalam pendidikan memerdekakan. Mungkin itu saja Bu Julaidar, terima kasih. Dan memaksa, bagaimana Bu Erna tidak memaksa? Dengan cara tidak ada paksaan dalam mengeksplor keinginan atau bakat dari si anak. Oke, yang lain bagaimana? Mungkin saya menambah aja Bu Julaidar. Kita bisa lihat dulu peraturan-peraturan apa yang mengekang siswa tersebut. Mungkin harus ada juga sosialisasi, musyawarah dengan orang tua gitu. Berarti sosialisasi aturan sekolah dulu ya? Iya. Oke. Yang lain? Ada 2 orang lagi nih. Pak Basir, Bu Nisrina, bagaimana Bu Nisrina? Iya, kalau saya sih. Iya Pak Basir, bagaimana Pak Basir? Anak-anak itu kan nggak boleh dikekang, nggak usah dihukum. Nggak perlu hukuman ya untuk anak ya? Nggak perlu hukuman. Dia kan kita kasihlah dia wejangan ataupun nasihat-nasihat sehingga dia sadar sendiri, nggak perlu dihukum. Kalau untuk kesalahan yang kecil. Kalau kesalahan yang besar perlu ada punishment kalau menurut saya. Dengan bimbingan saja ya? Iya. Oke. Kemudian Bu Nisrina. Iya, saya Bu, bagaimana cara memberikan belajar pada anak? Berarti harus memberikan ruang dengan porsinya masing-masing sehingga anak tidak merasa terbeban dengan dengan kegiatan yang sedang berlangsung, Bu. Iya. Jadi di sini
Untuk Bu Nisrina memberikan ruang terhadap kompetensi si anak ya. Jadi si anak di sini bebas bereksplorasi, tetapi tetap dengan suatu aturan begitu ya. Maksudnya aturan di sini jangan pun nanti dalam jam pelajaran fisika siswanya minta bahasa Indonesia kita bebaskan, bukan seperti itu artinya ya. Masih dalam ruang lingkup itu sendiri. Iya, betul. Terima kasih semuanya. Waktu kita sudah habis. Jadi di sini kita ambil kesimpulan kalau untuk memerdekakan belajar peserta didik itu biar tidak terkesan bebas dari aturan, bukan berarti kita membebaskan si anak pada setiap pembelajaran. Jadi di sini kita memberikan kebebasan kepada si anak untuk mengeksplor potensinya, bukan membebaskan daripada aturan yang sudah diberlakukan daripada pendidikan ataupun sekolah itu sendiri. Ya, jadi itu saja kesimpulan kita hari ini. Jadi cukup sempurna hari ini untuk komentarnya kawan-kawan. Terima kasih banyak atas sarannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu memberikan sedikit saran buat saya untuk apa yang lebih bisa saya tingkatkan ke depan dan apa yang perlu saya kurangkan dari hasil diskusi rapat kita tadi. Silakan Bu. Oke, saya dulu Bu Julaidar. Mungkin untuk Bu Julaidar yang perlu dipertahankan semangatnya. Semangatnya terus dipertahankan dengan kendor. Yang kedua mungkin yang perlu dipertingkatkan itu memang tadi mungkin penggunaan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan IT. Nah, itu saja mungkin perlu ditingkatkan. Oke. Nah, itu aja mungkin Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Basir. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan satu orang lagi? Ya, saya Bu Julaidar ya. Jadi sudah mantap cara menyampaikan dan cara merangkul peserta. Cuma yang perlu ditingkatkan cara mengambil kesimpulan. Jadi Bu Julaidar sedang mengambil kesimpulan itu sendiri tanpa melibatkan peserta. Jadi mungkin lebih dilibatkan ke pesertanya bagaimana cara mengambil kesimpulan bersama-sama. Itu saja mungkin dari saya. Oh iya, terima kasih banyak Bu Erna.